Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai Public Diplomacy in Canada. Penjelasan pertama mengenai sejarah akan disampaikan langsung oleh teman saya. Mohon disimak ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi, sejarah diplomasi publik di Kanada. Awal dari perubahan diplomasi Kanada yang kemudian menjadi lebih going public diawali bukan dari forum internasional yang besar, melainkan forum terbatas, yaitu hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat. Pemicunya adalah hujan asam, tetapi penyebab yang lebih dalam adalah pengaruh sistematik dari proses domestik Amerika Serikat secara umum, politik maupun ekonomi di Kanada. Pada awal 1980-an, Kedutaan Kanada terlibat dalam kegiatan PR dengan menggunakan perusahaan swasta dan bekerja sama dengan aktivis lingkungan dan LSM lain yang berpikiran sama di seluruh Amerika Serikat. Alasan utama bagi orang Kanada untuk menggunakan diplomasi publik, sebagaimana yang disebut oleh pejabat Kanada, bahwa Undang-Undang Domestik Amerika Serikat mempengaruhi begitu banyak kepentingan Kanada, sehingga diplomasi klasik harus dilengkapi dengan pendekatan baru. Bagi Kanada, kecenderungan untuk memilih opsi diplomatik telah menjadi ciri khas kebijakan luar negerinya sejak akhir Perang Dunia II. Kanada memainkan peran besar dalam membentuk dan mendefinisikan tatanan dunia pasca perang, dan secara sadar menggambarkan dirinya sebagai penjaga perdamaian, pemecah masalah yang membantu, dan perantara yang jujur. Kanada adalah salah satu middle power country yang memiliki ciri khas, terutama selama masa keemasan kebijakan luar negeri Kanada, era Pearson, dari 1945 hingga 1957. Dan sekali lagi, pada akhir 1990-an ketika Lloyd Axworthy menjadi Menteri Luar Negeri. Kemudian, pada tahun 1995, dalam tinjauan kebijakan luar negeri pemerintah Kanada, diplomasi publik diakui sebagai pilar ketiga kebijakan luar negeri Kanada di tingkat global. Rubrik formalnya adalah memproyeksikan nilai dan budaya Kanada. Selanjutnya, aktor-aktor yang terlibat dalam diplomasi publik Kanada. Yang pertama, tentu saja ada dari aktor negara. Sejak Partai Liberal memenangkan pemilihan federal Kanada pada tahun 2015, dunia lebih banyak memberikan perhatiannya ke Kanada. Berita utama di internet seringkali berbicara mengenai Perdana Menteri Kanada yang baru dan muda dari Partai Liberal, yaitu Justin Trudeau. Justin Trudeau menggunakan diplomasi publik untuk berhubungan dengan orang-orang di Kanada dan luar negeri. Salah satu strateginya adalah penggunaan media sosial untuk mempromosikan kemajuan pemerintahan dan politik luar negeri melalui Instagram dan Twitter. Media sosial bersifat borderless, sehingga banyak orang yang dapat mengetahui kebijakan dan kegiatannya. Dia juga secara terbuka menyatakan pernyataan resminya dan pendapat mengenai arah yang akan diambil Kanada dalam hal kebijakan luar negeri. Trudeau mempromosikan bagaimana Kanada adalah negara yang kuat dan inklusif, semua demi meningkatkan peran Kanada di panggung internasional. Untuk meningkatkan peran Kanada di panggung internasional, Trudeau menggunakan kemampuannya dalam hal mempromosikan dan menginformasikan sesuatu melalui platform media sosial. Media sosial kini menjadi platform utama untuk menyebarkan informasi yang cepat dan besar, tidak hanya terbatas pada orang-orang di Kanada, tetapi juga orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Trudeau menggunakan platform ini untuk menginformasikan, mempromosikan, melibatkan, serta berkomunikasi dengan masyarakat internasional. Di era konservatif, proses klaim pengungsi semakin tertunda dan ada pencegahan terhadap kedatangan para pengungsi dari Suriah. Sementara, di era liberal, Kanada telah berjanji untuk menerima 25.000 pengungsi dan Trudeau juga terlihat menyambut baik kelompok kecil pengungsi secara pribadi. Selain itu, Trudeau juga mengumpulkan dukungan untuk para pengungsi di konferensi PBB. Kanada semakin memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat dan Meksiko sebagai tetangga di Amerika Utara.
Kanada juga telah mempromosikan hubungan dengan negara-negara di Asia, terutama negara-negara di Asia Tenggara melalui ASEAN. Kanada mengubah kebijakan luar negerinya menjadi lebih terbuka untuk kerjasama dan memajukan hak asasi manusia. Justin Trudeau melalui diplomasi publiknya di media sosial telah berhasil memenangkan hati banyak orang di Kanada dan di dunia. Pendekatan publik Trudeau telah mempengaruhi opini masyarakat tentang bagaimana Kanada bertindak dan meningkatkan perannya di panggung internasional. Aktor non-negara dalam diplomasi publik Kanada. Kanada memiliki 3 strategi untuk meningkatkan pengaruhnya, yaitu yang pertama otoritas moral sebagai warga negara yang baik, kapasitas militer, dan yang terakhir kemampuan bantuan internasional. Keberhasilan diplomatik yang diperoleh dari kerjasama erat yang dijalin dengan organisasi non-pemerintah atau NGO dan juga keterlibatan langsung dengan masyarakat sipil. Kanada sendiri memiliki 2 organisasi non-pemerintah, yaitu Anglophone dan Francophone, yang mana keduanya sangat aktif di bidang luar negeri, atau semacam menerima dukungan dari Canadian International Development Agency atau CIDA untuk memiliki kedudukan atau sudut istimewa yang dilindungi dalam diplomasi diperlukan seperti dalam kegiatan bisnis atau aktivitas lainnya dan membutuhkan pengakuan luas serta posisi yang aman. Anglophone dan Francophone sendiri membantu dalam hal menciptakan dan mempertahankan kedudukan ataupun posisi negara dalam dunia persaingan global dari entitas pencari perhatian atau bisa dikatakan media maupun negara lain yang membutuhkan sebuah publisitas atau pengakuan. Dikarenakan dalam beberapa negara, upaya publisitas suatu negara diharuskan untuk jelas dan terus terang atau transparan. Maka dari itu, diplomasi publik yang dilakukan harus dianggap sebagai bentuk keterlibatan intelektual serta keterlibatan politik dan sosial. Peacekeeping merupakan salah satu istilah yang sering digunakan dalam operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB di negara yang tengah berkonflik. Nah, banyak negara yang telah bergabung dalam operasi perdamaian ini. Salah satunya adalah Kanada. Awal mula Kanada ikut dalam operasi perdamaian ini berawal dari era kepemimpinan Lester Pearson saat terjadinya krisis Suez waktu itu. Nah, dari situ orang-orang Kanada beranggapan bahwa menjaga perdamaian sebab merupakan identitas negara mereka. Nah, Kanada sendiri telah melakukan misi perdamaian di berbagai negara yang berkonflik. Di wilayah Balkan, Somalia, Rwanda, Mali, Haiti, dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya adalah menjaga perdamaian di wilayah Balkan. Nah, konflik ini terjadi setelah Perang Dingin selesai dan pengaruh Uni Soviet yang saat itu terlalu kuat. Banyak negara pecahan Soviet yang mengalami konflik etnis, mengalami perpecahan. Kala itu PBB mengirimkan pasukan perdamaian internasional ke wilayah Balkan, dan di situ Kanada menjadi bagian besar dalam misi perdamaian tersebut. Di satu sisi wilayah Balkan merupakan wilayah yang sangat berbahaya bagi para penjaga perdamaian. Hal itu disebabkan karena ketiadaan perdamaian sejati yang dijaga oleh etnis setempat, yang diperjuangkan oleh etnis setempat. Nah, ini tercermin pada peperangan di Balkan pada tahun 1992, di mana pasukan PBB kala itu dipimpin oleh Jenderal Louis Mackenzie yang berasal dari Kanada. Saat itu sedang melakukan pengepungan di Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, diserang secara terus-menerus oleh etnis yang sedang berperang. Nah, dari sini kita bisa melihat ini merupakan cara Kanada dalam mewujudkan perdamaian dan agar bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk menjaga dan mewujudkan perdamaian yang diinginkan. Kanada menggunakan budaya sebagai alat diplomasinya. Ketika berbicara budaya, sebenarnya sangat banyak aspek yang ada di dalamnya. Selain aspek sosial, aspek kebudayaan memang menjadi inti dalam diplomasi publik.
Diplomasi budaya merupakan usaha memperjuangkan kepentingan nasional maupun aktor melalui kebudayaan secara mikro. Contoh saja yang dilakukan oleh Kanada, seperti pertukaran pelajar, festival kesenian, film, dan lain-lain. Poin-poin tersebut membuat hubungan diplomatik Kanada mempunyai daya tarik tersendiri, khususnya Indonesia. Kedua negara tersebut menaruh perhatian yang sama dalam membangun hubungan diplomatik. Festival seni yang dilakukan oleh Kanada salah satunya untuk membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Melalui Kanada-China International Film atau festival, inisiatif tersebut muncul dari Kanada guna mencapai kepentingan Kanada. Di sisi lain tetap memfasilitasi Tiongkok untuk memberikan keuntungan yang sama atas Kanada. Kepentingan yang dibawa Kanada adalah untuk membangun perhatian yang positif terhadap kebijakan mereka, kebudayaan mereka, dan memiliki pandangan positif rakyat Tiongkok. Diplomasi budaya ini juga dilakukan untuk memperkuat kerjasama antara Kanada-Tiongkok, mencegah terjadinya konflik Kanada-Tiongkok, dan memperkuat hubungan antara Kanada-Tiongkok untuk jangka panjang. Pertukaran pelajar juga termasuk kepada aspek diplomasi budaya. Kanada melakukan kerjasama ini dengan Indonesia. Eksistensi pelajar dan pemuda dinilai sangat strategis, sehingga para aktor ini dapat memainkan perannya dalam membangun hubungan diplomatik kedua negara. Tujuannya jelas, untuk sama-sama menciptakan opini positif untuk meningkatkan kerjasama antara Kanada dan Indonesia. Melalui Kanada World Youth yang memfasilitasi pelajar Indonesia untuk melakukan studi di Kanada yang kemudian nantinya dapat menjadi alat hubungan antar bangsa, khususnya diplomasi kebudayaan. Di dalam pertukaran pelajar juga termasuk di dalamnya ada aspek sosial. Contoh saja untuk lebih menghargai hubungan antar sesama manusia melalui nilai-nilai kepedulian, empati, dan menumbuhkan karakter building. Hubungan bilateral akan semakin kuat dengan adanya pertukaran pelajar tersebut. Apa yang Indonesia bisa pelajari? Kanada menggunakan konsep diplomasi publik karena merupakan instrumen lunak terbaik untuk menyampaikan informasi sebagai ajang promosi serta mempengaruhi publik agar meningkatkan peran dan perhatian masyarakat global ke Kanada. Strategi diplomasi publik yang dijalankan oleh Kanada yaitu melalui penggunaan media massa seperti Twitter dan Instagram sebagai platform untuk mempromosikan kemajuan pemerintahan dan kebijakan luar negerinya. Diplomasi publik melalui media sosial ini telah berhasil menarik perhatian rakyat Kanada dan masyarakat global. Misalnya saja, publik telah mengetahui tentang Perdana Menteri Kanada berbasis pada parade kebanggaan bersama LGBT yang mengklaim dirinya feminis, memberikan sambutan kepada pengungsi Suriah, berkomitmen memerangi perubahan iklim, serta memberi dukungan terhadap peran pemuda di Kanada. Maka dari itu, strategi melalui sosial media ini perlu dipelajari Indonesia agar masyarakat global lebih melirik Indonesia karena adanya keterbukaan informasi dan kegiatan di ranah publik. Selain itu, Indonesia telah mempelajari banyak hal dari Kanada. Hal ini bisa dilihat dari Dubes RI yang telah mendapatkan penghargaan diplomasi dari Kanada. Pada tahun 2020, Duta Besar RI untuk Kanada mendapat penghargaan Ambassador of the Year yang diselenggarakan oleh Korps Diplomatik Kanada serta Dewan Diplomasi Publik Internasional. Penghargaan ini merupakan kegiatan tahunan untuk mendorong penyelenggaraan diplomasi publik bagi perwakilan asing yang ada di Kanada. Hal ini diberikan kepada Indonesia karena telah memenuhi kriteria seperti inovasi citra negara, kegiatan dan promosi kebudayaan, publikasi serta media sosial, pembinaan kepada warga negara, serta interaksi kedubes dengan masyarakat madani. Namun, hal yang paling penting dipelajari yaitu terkait pemanfaatan teknologi digital untuk mempromosikan seluruh kegiatan dan aktivitas negara sebagai daya tarik publik. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari diplomasi publik Kanada. Kelebihan yang pertama adalah menjadi pelopor dalam menjaga perdamaian. Sebuah negara bisa dikenal, dikagumi, dan juga dihargai karena kebaikannya. Kanada berusaha membangun image yang baik dengan aktif mempromosikan dan menjaga perdamaian. Bahkan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Dean Acheson menyebut Kanada sebagai Stern Daughter of the Voice of God karena telah menjadi model untuk menjaga perdamaian dan model Good International Citizenship. Kanada juga memimpin upaya internasional dalam membuat peraturan untuk melarang ranjau darat anti-personil dalam Ottawa Process. Hal ini membuat Kanada sangat dikenal sebagai peacekeeping agent.
Yang kedua adalah aktif dalam banyak organisasi internasional dan banyak memberikan bantuan atau international aid kepada negara berkembang. Karena mewarisi warisan Inggris dan Prancis, Kanada merupakan anggota aktif dalam Commonwealth dan La Francophonie, serta anggota yang terus berperan aktif dalam mempromosikan perdamaian dalam PBB. Kanada juga telah menjadi kontributor utama dalam memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dan negara miskin. Yang ketiga adalah menjadi salah satu pendiri International Criminal Court serta aktif mempromosikan konsep keamanan manusia atau human security. Melalui Ottawa Process dan inisiatif lain yang diikuti oleh Kanada, Kanada turut mendirikan ICC serta menjadi pelopor konsep keamanan manusia. Jika teman-teman masih ingat, dalam kelas keamanan manusia ada dijelaskan Canadian View. Itu merupakan bukti usaha Kanada untuk aktif dalam mempromosikan keamanan manusia. Selanjutnya, mempromosikan Canadian Values melalui diplomasi budaya. Pemerintah Kanada terus mempromosikan dan memperkenalkan Kanada di dunia internasional sebagai sebuah negara yang memiliki budaya yang beragam, teknologi yang maju, demokrasi yang baik terutama di tingkat federal, serta memiliki hubungan baik yang luas dengan negara-negara lain di dunia. Pemerintah Kanada juga secara aktif melalui diplomasi budayanya dan melalui media sosial terus mempromosikan Canadian Values melalui seni dan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah meningkatnya ketidakpuasan domestik karena Kanada berusaha menjadi segalanya bagi semua orang. Dalam usahanya untuk membuat Kanada dipandang sebagai negara yang baik oleh dunia internasional, pemerintah Kanada terlalu berusaha untuk mencapai dan memenuhi segala aspek dan terlalu berusaha menarik perhatian dunia internasional sekaligus sehingga kebijakan luar negeri Kanada tampak kurang terintegrasi. Contohnya, dalam beberapa aspek seperti pemberian bantuan atau AIDS program, pemerintah Kanada tidak dapat dengan mudah langsung memberikan bantuannya, misalnya dalam memberikan insentif dan bantuan untuk negosiasi perdamaian. Selanjutnya adalah undang-undang domestik dan hubungannya dengan Amerika Serikat terlalu mempengaruhi diplomasi Kanada. Diplomasi publik Kanada dibuka dengan forum terbatasnya dengan Amerika Serikat, sehingga sejarah yang dimiliki Amerika dengan Kanada sangat panjang. Bahkan, seorang diplomat Kanada, Alan Gottlieb, mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Kanada sangat terpengaruh dengan undang-undang domestik yang dimiliki Amerika sehingga bahkan dia mengakui bahwa banyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan sendiri nih oleh Kanada. Itu berarti Kanada harus berurusan langsung sendiri dengan publik Amerika dan tidak bergantung pada pemerintah federal Amerika untuk melakukannya untuk Kanada. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.